Mas Syam nih. Kok gara-gara aku Ya. lagi? Oh, Dah, harus diganti tuh kaligrafi aja. iya. Mas Syam, Kaligrafi assalamualaikum gitu. Mas Syam, udah siap ya? Udah dong. Ustaz, Kita pakai sepatu dulu. tapi Ustaz Syam ikhlas kan nolongin aku? Terpaksa sih. Loh, aku terpaksa. Sini, Apaan? Apalagi nih? dulu. Apa lagi? Nih. Coba. Pintu anti corona. Keren kan? Norak lu, norak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ustaz Syam, Hmm. ini aku tuh bingung deh sebenarnya. Virus ngidam-ngidam kayak gini. Beneran gak sih ada ngidam sebenarnya? Terus dia kayak repot banget gitu. Aku takut ya ngidam kayak gini, mau ini mau itu, takut kayak ada indikasi gangguan setan gitu. Yang aku bingung juga setan jenis apa coba? Yang nyuruh nyari bakso diameter 10 cm, kelapa muda yang beranjak dewasa tuh setan jenis apa kalau emang bener ada? Gue takutnya nih sampai di rumah tuh kelapa ditanyain umurnya berapa. Nah itu dia. Setiap manusia tuh ngidam atau tidak ya, jelas kita punya yang namanya al-wahm ya, ada keinginan al-wahm gitu, ada, dan juga kita juga punya nafsu gitu kan. Allah, tapi juga merusak tubuh dia, merusak tubuh si anak misalnya kan. Kemudian saya ngerokok misalnya kan, Iya. ada dilarang ngerokok misalnya kan bagi wanita hamil. Terus tapi dia ngidamnya ngidam ngerokok gitu kan. Tapi itu kan mafasidnya lebih besar gitu. Keburukannya jauh lebih besar, maka itu yang dilarang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Maka Kalau itu yang disebut dengan, kalau misalnya ada ini godaan setan nggak? Ah, bisa jadi tuh godaan setan. Oh, pokoknya kalau yang aneh-aneh itu godaan setan gitu ya. Aneh-aneh yang di luar syariat. Di luar Tapi syariat. kalau masih di dalam syariat mah, kalau masih bisa menuruti ya kapan lagi ya kan. Itu kalau lagi hamil gitu, bukan masalah ngidamnya ya, karena lagi hamilnya tuh resiko gangguan setannya tuh lebih ada nggak sih? Hamil atau tidak hamil, setan tidak akan pernah berhenti mengganggu gitu. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan iblis kepada Allah, izinkan saya menggoda manusia sampai akhir dunia gitu. Diizinkan sama Allah. Qala innaka minal munzarin. Oke, umurmu ditangguhkan gitu. Kemudian dikatakan, apakah resiko diganggu setannya jauh lebih besar? Bisa jadi. Oh. Karena dicontohkan sama Imran ya. Imran dalam Al-Qur'an itu disebutkan berlindung kepada Allah. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Rob, saya meminta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk ya, bagi si istriku dan bagi anakku yang ada dalam janin, karena godaan setan itu besar gitu. Dan juga godaan syahwat juga besar. Kemudian ada juga orang yang iri dengki, kemudian ada pula orang yang hasad. Maka itu kan semua kan gangguan setan itu. Setan itu kan minal jinnati wan nas, dari godaan jin dan juga manusia. Setan itu jenisnya dua, dari jin dan dari manusia.
Buat daerah sini aku juga bingung nih kalau misalnya toko donat kayak normal-normal aja mah pasti ada gitu kan. Ini toko donat masih muka. banyak mah dari sini toko donat ya. Iya, coba kalau donat yang mukanya harus muka dia apa segala Gimana macam. berarti donatnya donat Aku nggak printing tahu. gitu? Yang- Mana Berarti dari kasih donat, toko printing donat tuh. printing mana ada? Toko spanduk jualan donat nggak ya? Nah bener kan ada. Nah itu tuh. Berdoa dulu, mudah-mudahan dia bisa printing. Ya semoga bisa printing. Ya Allah, buka istriku, ya Allah. Ini nih Ustaz Sam, Apaan? toko donatnya nih. Emangnya? Iya. Oh ini toko donat ya? Oh ini toko donat. Beneran kan? Tuh. Bener nih Bener-bener toko nih, donat madu. alhamdulillah, Pasti ya di sini Allah. bisa nih pesan-pesanannya Ya udah. virus ada di sini semua. Kita masuk yuk. Oh iya. Geser. Geser pak. Ah, bapak main dorong aja. Oke. Ya. Yuk. Masuk. Malah ke sana. Udah Kesana, dibuka pintunya. Assalamualaikum. Balik. Ada perlu apa ya? Kebalik. Oh iya. Mbaknya ngomong ada perlu Oh, apa? iya. Mbak, ini saya pesen donat. Donat. Ini kan bisa bikin nggak apa? Muka istri saya. Bisa. Virus Arafik. Tahu Virus Arafik nggak? Ya tahu. Terkenal Yang mana kan? coba? Saya Keren suaminya banget nggak tahu ya, pasti Masya ya. Allah. Oh, iya. Siapa coba? Sony. Oh, kirain Ahmad Fadli. Ya, bukan. Saya pesan muka Virus Arafik. Pokoknya Pesan bikin muka virus? bukan maksudnya pesan donat mukanya Virus Arafik secantik mungkin ya. Ya, Masya sama Allah. karakter Virus Arafik udah SpongeBob, SpongeBob. Doraemon, Doraemon, Elmo. Elmo. Satu lagi apa? Ya apaan? Lupa. Thanos, Thanos. Masa Thanos? Enggak, Jan. Thanos. Oh, bukan. Boneka Mampang. Gue inget banget. Enggak maksud boneka mampang. Bisa nggak, Pak, boneka Mampang? Jangan, Jan. Buat mas boneka mampang. Ngapain susah-susah kan dikasih kertas tadi? Oh iya. Elah. Kertasnya kan ada catatannya ke Mbak, gampang ada catatan. Jadi udah dicatat aja tadi Mbak, mukanya virus, Kayaknya jatuh Hello deh. Kitty, terus Nggak ada catatannya. Jatuh, lihat nggak? mana gue tahu kan dikasihnya ke suaminya. Aduh, jatuh. Ini aja deh Mbak, pesan muka saya bisa nggak? Pak bisa, apa aja sih bisa. Saya lagi kumisan loh ini. Bisa. Seganteng mungkin ya. Ayolah, Bisa ya? ayolah. Pak harus bisa ya? Ayolah. Oke. Nah ya, Oke. Iya. Yang ganteng. Ya Akhirnya Allah, kita ya nemu Allah. banget, nemu juga ya tempat donat kayak gini. Mudah-mudahan seneng lah Semoga virusnya. senang apa segala macam. Tapi sekalian nunggu nih aku mau nanya sama Ustadz Syam deh. Apalagi? Aku suka bingung nih. Di saat istri lagi hamil nih apalagi virus. Amalan apa ya yang harus aku lakuin ya? Maksudnya yang biar bagus gitu Ustadz Syam. Amalan seorang suami ketika istri lagi hamil. Iya. Wih, Masya Allah. Ini tanpa bermaksud menggurui ya bro. Oh. Karena gue belum pernah kan punya bini hamil gitu. Tapi selama yang gue lihat dari orang tua gue gitu, orang tua ayah tuh, ketika bapak dan ibu tuh lagi hamil, maka bapak itu nggak pernah putus yang namanya sholat sunnahnya. Gitu. Sholat sunnah. Sholat sunnah tuh yang dimaksud sholat sunnah yang paling muakkadah itu adalah sholat duha dan sholat tahajud. Walaupun mungkin ibu juga lagi nggak hamil, tapi bapak tuh kencang dalam hal itu. Kemudian yang kedua mengkhatamkan Al-Quran. Jadi mengkhatamkan Al-Quran, ayah dan ibu dua-duanya mengkhatamkan Oh, dua-duanya Al-Quran. bukan suami aja. Karena janin kan bisa mendengarnya, dan yang paling dekat dengan janin itu kan adalah suara ibunya. Jadi ibunya juga membacakan Al-Quran untuk anak-anaknya. Oke. Banyak sekarang ibu-ibu atau bapak yang mengatakan bacanya surah Yusuf supaya anaknya ganteng. Iya, aku pernah dengar tuh. Terus bacanya surah Maryam supaya anaknya cantik gitu. Padahal yang paling bagus adalah mengkhatamkan Al-Quran. Oh. Karena kan 9 bulan nih suci terus gitu kan, mengkhatamkan Al-Quran itu lebih bagus. Kenapa? Karena doa yang termasuk doa yang termakbul, doa yang paling mustajab adalah setelah khataman Quran. Nah, yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Ali Imran ya. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Ketika Hanna istri Imran itu mengandung, Hannanya berdoa, ya Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Artinya dia berniat supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Jadi dari ibunya udah niat tuh, Robbi inni nadartu. Tuhan pokoknya saya berjanji kalau anak saya lahir, anak laki-laki saya lahir nih, karena dipikirnya laki-laki padahal Maryam. Oh iya. Ya kan dia kalau jadi laki-laki saya jadiin dia penjaga di masjid ataupun menjadi orang yang dekat sekali denganmu ya Allah gitu. Ya. Kemudian Imrannya doanya apa? Suaminya doanya apa? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi sudah tadi sholat sunnah diperbanyak, Sholat sunnah. kemudian bacaan Quran Al-Quran. dikhatamkan karena doa termakbul, kemudian baru doanya. Oh. Doa yang paling penting ternyata diajarkan Al-Quran itu dalam kisah Imran dan Hanna, Ya. itu adalah doanya Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku meminta perlindunganmu untuk dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah ibunya. Oh, ibunya dulu. Jadi mintanya buat virus perlindungan. virus, Ya, perlindungan. yang nyata dulu dong, yang Oh, yang kelihatan nyata dulu. dulu, oke. Inni u'idzuha bika ya wa dzurriyyataha, dan juga yang ada di dalam perutnya Oh. gitu. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi banyak banget godaan-godaan syaitan kan. Iya. Yang paling penting adalah doa meminta perlindungan dari godaan syaitan untuk istri dan juga anak. Anaknya, Mbak, udah belum ya? Panjang umur. Ya Oke, Allah, Masya Alhamdulillah. Allah. Muka, ntar deh. Ini Elmo, SpongeBob, muka virus cantik banget, Hello Kitty, Doraemon. Ini kenapa saya lagi nyengir? Mbak, ini saya ada kumisnya loh sekarang. Ini nggak ada kumisnya. Ini mah kan memang begitu. Nggak dilupa kali, taruh apa kayak coklat di gini-giniin. Kasih Mbak. Bisa, om dikasih kumisnya. Oh iya, Kasih. iya. Lama tapi ya? Udah nggak usah deh. Emang begitu, Bapak tuh mukanya cocoknya bukan di donat. Di mana? Di apa kek? Di kue yang lain. Ya udah, saya bayar ya. Oke. Tinggalan lagi nih. Enggak dong, ada. Mbak, tukang kelapa di mana ya, Mbak? Oh, deket kok, di depan. Tinggal lurus aja. Ya, terima kasih banyak ya, Mbak ya. Ya, kalau yang begini gimana Mbak? Kalau itu yang satu ini 100.000. Bisa customer Ini lain. satu lusin ya? Iya. 1, 2, 3, 4 kali 3. Ini Ini yang biasa aja apa yang ada yang 45.000 nggak? 45.000. Mm-mm. 35 setengah lusin. Oh 35, oh ya udah. Bagi duit. Lah, mana? Orang mau kembaliannya. Abang, Dede gimana mainnya seru nggak? Seru. Wah, kita main pasir ya. Dimasukin ke sini. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah, ini pentingnya kita menemani anak bermain. Kenapa? Nah, lihat nih, masanya anak masa bermain. Nah, dalam fase Ali bin Abi Thalib dijelaskan, la'ib waladaka sab'an, wa adibhu sab'an, wa sahibhu sab'an. Jadi, Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah, menjelaskan fase pendidikan anak 0 sampai 7 didik anak dengan bermain. Tuh, kalau bermain seru ya, Masya Allah, masa anak-anak masa bermain. Ketika menghafal Quran sambil main. Bisa nggak hafal Quran? Bisa. Al-Ikhlas bisa? Bisa. Oh bisa. Ya sambil main lebih seru. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih mudah ya. Kemudian juga yang kedua nih, fasenya anak-anak nanti 0 sampai 7 sudah beres bermain, baru 7 sampai 14 masa mereka disiplin. Ada yang namanya penjadwalan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga, fase anak ketika usia 0 sampai 7, 7 14 sampai 21 tahun, 1 tahun, yakni bersahabat dengan anak ya. Insya Allah ini masa bermain. Begitupun juga Ibnu Sina mengajarkan bahwa ini fase mereka untuk senantiasa happy bermain. Karena anak-anak explore, anak-anak suka berlari. Apapun yang ada di sekitar anak dijadikan media untuk bermain. Tapi ingat, jangan lupa sambil bermain. Misalnya, anak-anak kita berikan pendidikan agama untuk menghafal Quran, bercerita, ya. Anak-anak suka bercerita. Ini apa sih namanya? Wah, ini namanya pasir. Warnanya juga banyak ya. Kita kenalkan bahasa Arab. Kemudian juga kita bisa kenalkan sahabat Rasulullah, kisah Rasulullah ya.
Ustazah Lulu, kenapa sih sama mami hamil kita selalu dicuekin? Pasti kalau ada adik baru tuh kita pasti nggak disayang lagi tuh kenapa? Wah, emangnya pas ngerasanya begitu? Nggak disayang lagi? Wah, padahal mami itu sayang sama abang, sama dedek sayang. Tapi Allah kasih rizki loh. Allah kasih rizki apa? Rizki untuk dedek yang baru, dedek yang kedua ya? Punya ketiga kan ke satu, ini ada satu nih, dua berarti ya kan. Nah itu berarti jadi tanggung jawab buat mama buat ngejagain. Fas dikasih makan nggak sama mama? Dikasih. Wah tapi kalau makannya dede masih bisa makan nggak? Enggak. Makannya berarti mama harus makan yang banyak, jaga kesehatannya. Tetap mama sayang, cuma memang mama sayangnya harus ngejaga sehat dede yang ada dalam perutnya, Masya Allah. Dari pertanyaan Fas tadi, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membagi waktu untuk anak ya. Jangan lupa untuk memberikan anak kesempatan bermain mereka. Karena al-waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Dan juga dalam Quran surah Al-Asr, yakni waktu. Ya, yang dikatakan bahwa orang-orang semuanya merugi kecuali orang beriman yang memang senantiasa menjadi orang yang soleh, kemudian juga saling menasehati dalam kebaikan dan bersabar. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu membagi waktu untuk anak-anak kita. Yang kedua, tetap berikan kasih sayang walaupun kita menyapa anak kita, kemudian juga senantiasa menemani bermain. Dan yang ketiga, mendoakan anak-anak kita agar Allah lembutkan hatinya dan juga memberikan tanggung jawab ya untuk senantiasa membantu orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.